Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sini saya akan menjelaskan PPDK nomor 005 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 sampai dengan bab 4. Bab 1 menjelaskan tentang pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada 5 poin. Yang pertama umum, kedua maksud dan tujuan, ketiga dasar, keempat sistematika, dan kelima pengertian. Di dalam pengertian ada 13 poin. Yang satu Dewan Kerja, yang kedua kolektif, ketiga kolegial, keempat ex officio, kelima tata peradatan, keenam sengaja kerja, ketujuh Dewan Kehormatan, ke-8 kelompok kerja, ke-9 sidang paripurna, ke-10 muspanitra, ke-11 muspanitra luar biasa, ke-12 mutasi, ke-13 pemberhentian anggota. Kemudian bab kedua menjelaskan maksud dan tujuan pembentukan Dewan Kerja. Maksud dan tujuannya adalah memberi kesempatan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang organisasi, serta mengembangkan bakat kepemimpinan dan pengabdian kepada gerakan pramuka, masyarakat, bangsa, dan negara. Bab 3 menjelaskan tentang keanggotaan, sifat, status, dan kedudukan Dewan Kerja. Yang pertama keanggotaan. Keanggotaan Dewan Kerja yaitu bagian internal kuartir yang terdiri dari Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Yang kedua, sifat Dewan Kerja, yaitu kolektif dan kolegial. Yang ketiga, status. Status Dewan Kerja yaitu satuan bina dan satuan gerak. Yang keempat, kedudukan. Kedudukan Dewan Kerja adalah badan kelengkapan kuartir. Untuk bab keempat menjelaskan fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bab 5. Tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja. 1. Tanggung jawab. Dewan Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan tugas pokok serta kebijakan kepada muspanitra dan kuartirnya. 2. Laporan. A. Dewan Kerja memberikan laporan atas kegiatan yang dilaksanakan berikut pertanggungjawaban keuangan kepada kuartir melalui ketua kuartir. B. Dewan Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan secara berkala dalam sidang paripurna yang dihadiri baik sebagai peserta maupun penyelenggara. Bab 6. Hubungan kerja Dewan Kerja. 1. Hubungan Dewan Kerja dengan kuartir berbentuk hubungan koordinatif dan konsultatif dalam hal memikirkan, merencanakan, memutuskan, dan menilai kegiatan pramuka, penegak, dan pramuka pandega sesuai dengan wilayah kerjanya. 2. Hubungan antar Dewan Kerja berupa informatif, koordinatif, dan konsultatif. 3. Hubungan antar Dewan Kerja dilakukan atas sepengetahuan dan melalui kuartir. 4. Dewan Kerja dapat menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan organisasi di luar gerakan pramuka atas izin kuartirnya, baik atas inisiatif Dewan Kerja yang bersangkutan atau atas permintaan kuartir. Bab 7. Masa bakti. Masa bakti Dewan Kerja dimulai dan berakhir sesuai dengan masa bakti kuartir. Sebelum Dewan Kerja hasil muspanitra disahkan melalui surat keputusan kuartir, maka pengurus Dewan Kerja penyelenggara muspanitra tetap menjalankan fungsi dan tugasnya. Bab 8. Organisasi Dewan Kerja. 1. Struktur organisasi Dewan Kerja mengikuti perorganisasian kuartir. A. Tingkat nasional, biasa disebut DKN atau Dewan Kerja Nasional. B. Tingkat daerah disebut dengan DKD atau Dewan Kerja Daerah. C. Dewan Kerja Sabang atau biasa disingkat DKC. D. Tingkat ranting disebut Dewan Kerja Penegak Pramuka Pandega tingkat ranting atau biasa disingkat DKR. Struktur kepengurusan Dewan Kerja. A. Seorang ketua merangkap anggota. B. Seorang wakil ketua merangkap anggota. C. Sekretaris merangkap anggota. D. Bendahara merangkap anggota. E. Para ketua bidang merangkap anggota. F. Beberapa orang anggota. G. Jumlah sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf C dan D. Disesuaikan dengan kebutuhan Dewan Kerja yang bersangkutan. Komposisi kepengurusan Dewan Kerja. A. Jika ketua seorang putra, maka wakil ketua seorang putri. Begitu pula sebaliknya. B. Jumlah anggota Dewan Kerja secara keseluruhan ditetapkan dalam muspanitra sebanyak-banyaknya 21 orang. C. Jumlah anggota Dewan Kerja secara keseluruhan ganjil. 4. Pembidangan dalam Dewan Kerja terdiri dari
A. Bidang kajian kepramukaan. B. Bidang kegiatan. C. Bidang pembinaan dan pengembangan. D. Bidang penelitian dan evaluasi. Bab ke-9. Pembagian tugas dalam Dewan Kerja. Menjelaskan tugas berdasarkan jabatan dan bidangnya dalam Dewan Kerja. Kemudian bab ke-10. Fungsi bidang serta mekanisme bidang dalam Dewan Kerja. Pada bab ini, fungsi bidang serta mekanisme bidang dalam Dewan Kerja, yaitu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja. Bab ke-11. Sistem administrasi dalam perencanaan Dewan Kerja. Sistem administrasi dan perencanaan Dewan Kerja, yaitu sistemnya mengikuti sistem administrasi yang berlaku pada kuartir Dewan Kerja tersebut. Bab ke-12. Menjabarkan keuangan Dewan Kerja. Pada bab ini, keuangan Dewan Kerja yaitu untuk menjalankan fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja. Keuangan ini diperoleh dari alokasi dana kuartir, usaha, dana Dewan Kerja, iuran, beserta kegiatan. Bab 13 mengenai sangga kerja, kelompok kerja, unit kegiatan. Poin yang pertama, jika dipandang perlu dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pokok, Dewan Kerja membentuk sangga kerja, kelompok kerja, dan unit kegiatan dalam meminta bantuan para pramuka penegak dan pramuka pendega. Poin yang kedua, sangga kerja, kelompok kerja, unit kegiatan yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada kuartir melalui Dewan Kerja. Bab 14. Dewan Kehormatan Dewan Kerja. Poin yang pertama, Dewan Kehormatan berkedudukan sebagai dewan yang mengawasi pelaksana kode kehormatan pramuka. Poin yang kedua, Dewan Kehormatan berfungsi menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode kehormatan. Poin yang ketiga, Dewan Kehormatan tidak bersifat tetap melainkan dibentuk hanya pada saat diperlukan. Poin yang keempat, sidang Dewan Kehormatan dipimpin oleh Ketua Dewan Kerja yang bersangkutan. Poin yang kelima, tata cara sidang Dewan Kehormatan mengikuti tata perdataan Dewan Kerja yang bersangkutan. Poin yang keenam, hasil sidang Dewan Kehormatan dilakukan pada Ketua Kuartir. Bab 15. Rapat-rapat Dewan Kerja. Rapat pleno merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan dalam Dewan Kerja. Rapat terbatas adalah rapat yang dilaksanakan paling sedikit 3 atau 3 bulan sekali dalam dihadiri oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan dapat juga dihadiri oleh ketua bidang. Poin yang ketiga, rapat bidang adalah rapat yang dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali oleh anggota bidang untuk menjabarkan kebijakan Dewan Kerja. Poin yang keempat, rapat koordinasi adalah rapat yang dilaksanakan dalam waktu tertentu oleh Dewan Kerja dengan pihak kuartir. Poin yang kelima, rapat konsultasi adalah rapat yang dilaksanakan dalam waktu tertentu pembentukan oleh Dewan Kerja dan pihak kuartir adalah dengan Dewan Kerja setingkatnya. Poin yang 6, hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan mekanisme rapat diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu bab ke-16, pembahasan tentang sidang paripurna. Sidang paripurna dilaksanakan paling sedikit yaitu 1 tahun dalam sekali. Kemudian sidang paripurna terdiri dari anggota Dewan Kerja, penyelenggara, terus kemudian utusan-utusan yang dipanggil oleh Dewan Kerja penyelenggara tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu bab ke-17, musyawarah. Musyawarah di sini yaitu musyawarah ataupun muspanitra. Muspanitra ini kepanjangan dari musyawarah pramuka penegak dan pandega, yaitu putra dan putri. Kemudian yang dilaksanakan 1 bulan sebelum musyawarah kuartir. Kemudian untuk peserta yaitu terdiri dari beberapa Dewan Kerja, kemudian susunan pimpinan, kemudian undangan-undangan yang sedang dipanggil. Selanjutnya yaitu bab ke-18, pembahasan tentang persyaratan anggota Dewan Kerja.
yaitu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu anggota aktif dalam satu gugus depan salah satu. Kemudian yang kedua, minimal telah mencapai dari pramuka penegak ataupun pramuka pendega. Selanjutnya yaitu belum menikah atau batas umur yaitu 18 sampai dengan 23 tahun. Jadi itu kaitannya tentang bab ke-18 tentang persyaratan anggota Dewan Kerja. Bab 19. Proses seleksi anggota Dewan Kerja. Yang pertama, anggota Dewan Kerja dipilih melalui sebuah proses seleksi. Kedua, proses seleksi dilakukan oleh tim formatur yang telah ditetapkan pada satu panitera. Yang ketiga, persyaratan seorang Dewan Kerja telah ditetapkan pada saat panitera. Peserta harus mengikuti atau mendapatkan surat keterangan aktif dari gugus depan atau mandat dari kuartirnya. Bab 20. Hak dan kewajiban anggota Dewan Kerja. Dewan Kerja berhak mengajukan usulan atas upaya pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Dewan Kerja. Dewan Kerja dapat mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan Dewan Kerja dengan alasan dapat diterima oleh rapat pleno. Ketiga, setiap anggota Dewan Kerja berkewajiban: yang pertama, menepati kode kehormatan pramuka; yang kedua, menentuhi ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Bab 21. Mutasi, pemberhentian, dan penggantian anggota Dewan Kerja. Yang pertama, mutasi. Seorang anggota Dewan Kerja dapat dimutasi tugasnya apabila yang pertama, bersangkutan tidak efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan. Mutasi anggota dapat dilakukan pada seluruh jenis fungsi kedudukan anggota. Mutasi anggota Dewan Kerja disahkan dengan surat keputusan kuartir. Yang kedua, pemberhentian anggota Dewan Kerja. Seorang anggota Dewan Kerja dapat diberhentikan apabila yang pertama, menikah; yang kedua, meninggal dunia; yang ketiga, berhalangan tetap sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Kerja. Yang keempat, melakukan kegiatan yang melanggar kode etik atau anggaran dasar anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang ketiga, penggantian anggota pramuka penegak. Apabila anggota Dewan Kerja diberhentikan, maka sebagai pengganti demi kelancaran tugas dan mengisi kekosongan, maka dapat dilakukan seleksi atau penggantian anggota Dewan Kerja. Bab terakhir, penutup. Yang pertama, kepada seluruh kuartir agar mematuhi peraturan ini berkaitan dengan pengelolaan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pendeka. 2. Hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian oleh kuartir gerakan pramuka nasional dengan mempertimbangkan masukan Dewan Kerja Nasional dan tetap memperhatikan perkembangan organisasi dan kebutuhan pramuka penegak dan pramuka pendeka. Yang ketiga, seluruh jajaran kuartir gerakan pramuka diberikan kesempatan selama 1 tahun untuk mengadakan penyesuaian petunjuk penyelenggaraan ini dengan masa peralihan sejak ditetapkan petunjuk penyelenggaraan ini.